يا مرحبا بك يا رمضان، 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 يا مرحبا بك. YouTube مجلس. menerimanya, mencatatnya sebagai amal yang makbulah
memberikan keutamaan yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah katakan hari-hari 7 kali ada di antara hari tersebut yang paling mulia saya berkata yaitu hari Jumat yang kita ada pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan dalam setahun 12 bulan. Ada di antara 12 tersebut yang paling utama, yang paling penuh dengan keberkahan, penuh dengan fadilah, yaitu bulan suci Ramadan yang kita pun berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan kekuatan sehingga betul bisa melaksanakan segala amal ibadah dan kita wajib untuk menyusunah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa. Bahkan ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Sayyidina Abu Bakar Al-Bahri, beliau kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya tentang satu amalan yang amalan itu bisa mencetakkan atau memudahkan untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Rasulullah SAW menasihatkan, alaika as-saum, lazimkan itu berpuasa. Selama beberapa lama, mungkin sebulan atau 2 bulan, kembali beliau kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang amalan yang tadi dikatakan bisa menciptakan atau memudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menjawab dengan jawaban yang singkat, alaika bis-saum fa innahu la illa lahu. Lazimkan untuk berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Lalu kenapa orang puasa itu termasuk ibadah-ibadah yang tidak ada bandingannya, banyak penuh atau penuh keutamaan? Ulama mengatakan pada sedikitnya ada 2 hal yang menjadikan puasa itu ibadah yang paling utama di antara ibadah yang lain. Yang pertama, dalam puasa kita dilatih sabar, yang tidak ada di ibadah-ibadah lain. Puasa sudah tentu waktunya dari subuh sampai maghrib, nggak bisa dimaghrib, nggak bisa dimaghrib. Ada cuma satu bulan 5 menit kita nggak bisa, batal. Tapi kalau ibadah yang lain, sholat umpamanya bisa dicetin. Ya, di sini berapa? Enggak, 23 bahasa. Berapa jam? 40 menit. Alhamdulillah. Ada berita 15 menit, 23 jam, kan 23 rakaat. Bisa kita ibadah puasa, ibadah sholat. Tapi kalau puasa kan bisa, puasa ada waktunya. Makanya perlu kesabaran, berlatih untuk kita sabar. Yang kedua, dalam puasa itu ada latihan ikhlas. Maka nggak ada tuh, ya, orang yang mau memahami diri itu ada paling lemes puasa, nggak ada. Artinya nggak dicampuri oleh hal-hal yang bisa merusak ibadah tersebut, seperti ujub, takabur atau yang lainnya. Tapi kalau sholat ibadah kelihatan, sedekah kelihatan, ya, puasa ibadah kelihatan. Sedekah, ya, bisa tuh disusupi dengan ujub umpamanya. Kalau nanti umum sebelum Jumat, ya, nama Allah umpamanya. Tapi sebut itu nama Allah sampai
Disediakan seperti sholat subuh umpamanya, kita nggak berani, kita minum sedikit nggak berani, karena kita tertanam keikhlasan di diri kita. Maka dalam hadis kata maksud Ramadan iman dan ihtisaban, gufran min dzambih. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, maka dengan itu kita betul ya bisa melaksanakan puasa yang memang ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kita. Maka orang berpuasa ini banyak fadilah keutamaannya. Kalau kita dengar hadis, ya memang sering kita dengar hadis yang memang biasa kita ceramah, kita hanya mengulang aja, ya. Dalam hadis katakan apa? Al-jannatu mushtaqatun ila al-abi nafah. Surga itu dirindukan, surga rindu pada empat golongan, empat golongan. Yang pertama, ahli Quran, orang-orang yang suka baca Al-Quran. Beruntung yang bisa baca Al-Quran, yang belum belajar. Di situ banyak para ustaz yang bisa baca Al-Quran. Berikut tajwidnya, berikut makhrajnya. Jangan sekedar baca. Kalau sudah baca, asal-asalan bukan pahala, nanti dapat Al-Quran, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, orang yang suka baca Al-Quran, yang sering hafal, itu dilakukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus di bulan Rasulullah. Ya. Yang mana Rasulullah bersabda, "Qara'a min kitabillah lahu hasanatu wa hasanatu yashhaduna wa aqulu alif lam mim farqun lakin alif lam mim farqun." Kata Nabi, siapa orang yang membaca satu buku daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Dan satu pahala itu kalau dipandangkan dengan sepuluh. Nabi yang ngomong itu ada yang bagus, tapi ada yang satu huruf, dan satu hurufnya satu huruf. Yasin berapa huruf? Dua. Berapa pahala? 20 ribu. Al-Qurannya kita ikutin pada manfaat kita, insya Allah. Maka itu, alhamdulillah. Yang kedua, orang-orang yang mendengar Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di sana. Orang-orang yang suka menjaga lidahnya, ini penting. Ya, ketiga, wajib buat kita hukumnya menjaga lidah kita. Jangan sampai ucapan omongan yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita menunggu atau menyakiti orang lain. Kalau memang tegak atau tampak melukai badan kita, insya Allah ya kita ke dokter. Ya saya menjahit bisa atau obatnya. Tapi kalau lidah ini udah memakai hati, susah obatnya. Ya, maka seorang menjawab mengatakan, "Jurah al-sinan al-intilan wa la yakun majarakan lisan." Kalau pedang tombak melukai badan, ada obat jadi insya Allah. Tapi kalau lidah ucapan melukai hati, ada obat jadi. Ini turunan bahkan bisa terjadi. Ya, maka dikatakan selamat insan, mereka bisa insan. Selamat orang tergantung bagaimana dia memelihara lidah. Al-bala kata bencana, ini terjadi bencana. Kalau kita lewat orang sekali, itu biasa dan bencana. Ya, orang lewat atau kondisi itu akhirnya berat. Lebih khusus seperti orang kita jaga lidah. Ya, kenapa? Karena bisa mengurangi pahala atau nilai pahala Ramadan puasa kita. Kan dalam hal yang datang
ghibah itu, masya Allah, dosa yang lebih dahsyat daripada zina. Kalau zina kita apa sama Allah insya Allah ini, tapi kalau ghibah nih, kalau orang yang ghibah itu mati kita nggak dapat dosa pada Allah. Ada yang ada juga sebenarnya. Kata Nabi, orang yang mukis, orang yang takut, bil Quran, orang sholat, tapi ini berbahaya dosa-dosa mereka, mungkin orang begini, benci orang, nganggur orang, habis itu makanannya habis, ditarikin. Bahaya dosa yang dia sulit itu orang buat itu mungkin udah dosanya habis, kasih dosa orang, dosa orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi bertimbang menambah domba yang mesti disorot beda, ya orang ada berantem. Wanita yang syahwat, menantang dengan syahwat. Ini kata ulama, mana syahwat dengan yang haram pada haram. Pada haram syahwat itu berasal dari itu. Ini pada halal, mananya dengan syahwat. Itu bisa mulai pahala itu. Makanya kita ke mana ya? Kenapa itu? Jadi nggak mungkin. Ya, kenapa? Berbuat bagus bagus, kayak semuanya itu. Sampai ke depan. Nafsu kayaknya. Ya, kepada anak itu. Tapi dalam kita ada puasa, udah pahala kita insya Allah nggak ada habis. Main rumah aja deh, lagi puasa. Ini puasa-puasa, puasa itu boleh berkata dan orang yang sepeda benar, jangan jalan-jalan. Ini belum ada deh, ya. Wah, yang belum ada, sumpah Rasul itu juga ada berkata puasa itu, ya. Nah, yang sekalian tadi baru yang dapat orang yang dia juga oleh sudah kemasukan hati Indonesia. Yang ketiga apa? Untuk orang yang sudah kasih makan, orang yang lapar. Nah, kesempatan ini terus ya, kita kasih semampu kita, sebisa kita, dan kita mesti kasih air satu sumbernya. Itu masya Allah itu pahalanya apa? Seperti orang yang puasa kasih begitu, nggak lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua kita deh. Buat ini kan, buat soal ini dan orang lain puasa juga insya Allah ini insya Allah puasanya benar, cuma tadi itu dijaga semuanya, ya, jaga, isi dengan ibadah. Insya Allah puasa kita tadi dan pahala dan kita surga itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, suatu saat tasbih, wa namru ibadah, wa namru mustajab, wa namru sholat. Bahkan Rasulullah SAW dia dalam puasa setelah tasbih terus berpahala. Tidurnya sama ibadah, tapi yang bermana? Bersyukur, bangunnya sampai beras, bangun tidur lagi, ibadah. Ini bukan orang yang tidak tidur, tapi orang yang biasa-biasa aja. Doanya dijawab oleh puasa. Ya, ada kita harus pintar di mana tempat yang memang dijawab oleh kita, terutama ketika menjelang bulan. Itu kata Nabi 3 orang itu yang doanya yang dari orang, imam yang adil, doanya dari orang yang dizalimi, dan orang yang berpuasa sampai dibuka. Ya, Nabi pesan itu. Ada ibadah yang cinta Rasulullah dan sama Nabi. Maka di surga itu doa ini kalau kita baca menjelang buka puasa itu dosa kita ampuni. Kayak orang seperti kita baru lahir. Apa doa itu?
Ya Azim, ya Azim, anta ilahi la ilaha baik. Ibn Zaman Azim, ayat orang Zaman Azim, itu waktu baca doa, ya. Dosa kita habis insya Allah. Seperti kita udah ini, nanti tanya sama habis itu aja. Yang berapa insya Allah berapa. Amal kita dibacakan yang wajib dari Pak, katakannya sudah diwajib. Terus apa lagi? Ibadah, ya. Nah, karena itu wajib sekalian, kita harus benar-benar mengambil kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Ya kita ibadah yang benar. Jangan sampai ada memang saudara-saudara kita yang memang alhamdulillah sudah berbagai ibadah, bahkan Ramadan ini kesucian bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan tidak puasa, dengan puasa maksiat tadi. Ya, dia mengatakan memaksakan nama Allah yang ceritakan, ya, nanti di hari kiamat ada orang itu dikumpulin sama mereka pakai kucuk, sebelum masuk neraka dikumpulin menjadi sakit, nggak tahu ini dilakukan sama kita rasa masyarakat orang. Ya Rasulullah syafi'i ya Rasulullah, ya Rasulullah syafi'i ya Rasulullah, ya Rasulullah kalau aku beda syafaat kepada aku. Rasulullah lihat di umat ini karena orang ini, ya, dia akan berikan syafaat, doa dan syafaat itu. Tapi sebelum Nabi baca doa, itu barang kita mungkin ya Rasulullah ibn asmamu Ramadan, ya Rasulullah ibn asmamu Ramadan, ya Rasulullah itu musuhi yang berat orang ini Ramadan, yang mungkin berat orang ini yang disiksa Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan puasa dia merasa puasa, bahkan dia naudzubillah bermaksiat. Itu Rasul tadi orang katakan kepada kita, memang bersabar. Ana bin Rasulullah, aku berlepas diri kepada orang yang musuh Allah. Tapi saya tidak bisa kasih syafaat kepada orang yang bersengaja aja di bulan Ramadan maksiat. Man adzaba dzamban fa'amila fa'ilatu lana wa yaqul. Siapa orang yang berbuat maksiat dan tertawa senang berbangga kepada maksiat, ya orang berpuasa itu berbeda. Orang berpuasa itu berbeda. Nanti masuk neraka akan menjerit-jerit menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan terus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Khusus di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ya saya dapat sampaikan manfaatnya. Maaf segala kekurangan. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك.